Bang, ada depan aja Pak. Bang, depanin aja Pak. Pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Wadam, yang terhormat Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Bapak Yuldi Yusman, yang terhormat Bapak Kasubdit Penyidikan Bapak Asrul, Amerika Serikat atas nama TJC, yang diamankan berdasarkan surat permohonan CI /24.075 tanggal 18 Desember 2024, dikarenakan yang bersangkutan diketahui buronan atau DPO dari US Marshal soal eksploitasi anak dan kepemilikan pornografi anak, yang diketahui bahwa yang bersangkutan masuk ke Indonesia tanggal 4 Desember 2024. Untuk kami akan meminta kesediaan dari Bapak Direktur Wasdakim, dari Bapak PLT Direktur Jenderal Imigrasi, kepada Bapak Direktur Wasdakim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Dirjen Imigrasi, rekan-rekan anggota dari Wasdakim, dan seluruh rekan-rekan awam media, baik dari media cetak maupun media online. Saat ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian kronologis bagaimana kita sampai saat ini kemudian mengamankan yang bersangkutan. Yaitu pada tanggal 18 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara Amerika Serikat atas nama TJC, dan menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki surat penangkapan aktif dari US Marshal dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, serta lampiran berupa surat perintah penangkapan dari United States District Court for the Southern District of Iowa. Berdasarkan data pelintasan diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan dengan nomor paspor A52376279 berada di Indonesia. Keberadaannya sejak tanggal 4 Desember 2024, yang melakukan perjalanan dari Malaysia dan masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat keputusan tindak administratif keimigrasian berupa pencegahan terhadap TJC. Dan pada tanggal 23 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat perintah pra penyidikan terhadap TJC. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2024, berdasarkan pengamatan pada sistem keimigrasian, tim penyidikan mendapatkan informasi adanya permohonan perpanjangan izin tinggal dari warga negara Amerika Serikat atas nama TJC melalui aplikasi Molina dengan alamat di Tangerang. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penundaan permohonan izin tinggal dan memberikan rujukan ke kantor imigrasi Tangerang sesuai dengan alamat izin tinggal yang diajukan. Tim penyidik berkoordinasi dengan tim Intel Dakim dan tim status Kim kantor imigrasi Tangerang untuk melakukan pengamanan terhadap TJC apabila yang bersangkutan melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Tangerang. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, TJC melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Tangerang dan langsung diamankan oleh tim Intel Dakim kantor imigrasi Tangerang. Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik di Direktorat Wasdakim dan dilakukan pendeteksian guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Demikian kira-kira kronologis yang dapat kami sampaikan. Akan terus berkomitmen dan konsisten dalam penegakan hukum keimigrasian yang terkait dengan WNA yang bermasalah, terutama bermasalah dengan hukum dan kejahatan internasional. Dan untuk itu
kita akan terus meningkatkan kerjasama atau joint investigation dengan stakeholder terkait, sehingga diharapkan dengan kerjasama tersebut optimalisasi kinerja pengawasan orang asing terhadap kemungkinan hadirnya para penjahat atau pelaku kejahatan internasional di Indonesia dapat diminimalisir sedemikian rupa. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti yang kedua, yang ujung, silakan. Yang pertama disampaikan nama dan dari media mana. Terima kasih. Selamat petang Bapak sekalian. Saya bertanya terkait dengan buronan ini kan 4 Desember tiba di Indonesia dari sebagai tempat pelarian dia. Itu pertama. Kedua, dia memiliki mungkin peluang viewer lebih tepatnya itu lebih besar daripada negara-negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Mas Yoga tadi. Next Info TV, Pak. Mas Max. Yang bersangkutan datang ke Indonesia, kalau hasil wawancara kita pendalaman kepada yang bersangkutan itu, ini kan dia dari Malaysia nih. Malaysia sama Indonesia kan kehidupannya itu beda-beda tipis. Mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu tinggi. Sehingga Indonesia masih similar sama Malaysia, sehingga dia datang ke Indonesia. Kemudian untuk kegiatan yang ada di sini terhadap yang tersangka lakukan itu sampai dengan saat ini kita belum menemukan apa-apa. Jadi yang bersangkutan kita amankan ini memang berdasarkan dari US Marshal yang melakukan pencegahan terhadap dia. Gitu. Tapi kalau untuk di sini kami belum sampai dengan saat ini belum ada menemukan dia melakukan tindak pidana apapun di sini. Jadi total dia tinggal di sini 26 hari ya, 26 hari. Kemudian tadi terkait dengan sindikat, karena kami tidak mendalami apa yang dilakukan karena tidak ada kegiatan di sini, sampai saat ini kita belum mengetahui terlibat sindikat atau tidak. Mungkin itu terima kasih. Berarti belum menemukan, Pak, bukan nggak menemukan sama sekali berarti. Ya, karena kita tidak bisa melakukan proses penyidikan lebih dalam terhadap yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak melakukan di sini. Tindak lanjutnya gimana, Pak? Nanti tentunya pada saat nanti dari US Marshal datang ke sini, baru kita akan pendalaman terhadap. Kira-kira kapan, Pak, kedatangan US Marshal? Kami menunggu penjemputan dari mereka ya. Kapan? Maksimal tanggal 30 katanya akan dijemput. Iya. Ya, terima kasih. Baik, kembali lagi sebenarnya yang ada di Amerika, di Iowa, itu US Marshal yang meminta bantuan kita jadi bersangkutan. Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk kemudian memeriksa secara dalam maupun Amerika. Kami tidak bisa menyampaikan apapun terkait dengan latar belakang dan internasional ya. Jadi di kesisteman kita nggak ada yang terjadi, nggak ada hit apapun. Gitu. Nah, kemudian pada saat dari pemerintah Amerika itu menyampaikan kepada kita, baru kita kemudian atas dasar dari permintaan official dari US Government melalui OG atau US Embassy, itu kemudian kita masukkan yang bersangkutan dalam daftar cegah. Karena dalam daftar cegah hit masuk pada saat dia apply untuk extension dari izin tinggalnya, dia hit di sistem. Dan dia karena begitu hit itu kemudian secara kesisteman akan menotif kepada kami sebagai pihak yang mengajukan cegahnya, tim penyidik kemudian mengamankan yang bersangkutan berkoordinasi dengan pihak kantor imigrasi kelas 1 khusus Tangerang. Gitu Mas Imo. Terus yang satu lagi apa tadi Mas Imo ya? Mengenai ada koordinasi dengan konsulat jenderal Amerika mengenai ada beberapa buronan. Sekali lagi mohon kami sampaikan FBI pernah bekerja sama bersama imigrasi terkait dengan pengamanan seorang buronan yang dari Bali ke Surabaya. Cuman sepertinya sudah dirilis oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai, dan nanti bisa mungkin disampaikan ke sana, bisa di searching di sana terkait dengan pengamanan yang di Surabaya. Jadi memang kejadian atau peristiwa kerjasama ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan baik dengan pemerintah Amerika maupun dengan pemerintah lain, dan kita berusaha untuk menunjukkan bahwa Indonesia as a reliable counterpart agent gitu untuk negara-negara lain. Jadi nggak ada yang
menyenangkan untuk bisa jadi buruan di Indonesia. Demikian Mas Imu, kira-kira. Paling ada